Laporan keuangan perusahaan publik bisa ratusan halaman. Ada catatan atas laporan keuangan, ada opini auditor, ada breakdown per segmen bisnis, ada penjelasan kebijakan akuntansi yang panjang. Tapi investor yang sudah bertahun-tahun tidak baca itu semua setiap kuartal. Mereka tahu persis angka mana yang perlu dicek dan bisa selesai dalam 15-20 menit per emiten. Video ini mengajarkan cara baca yang sama. Bagian pertama, struktur laporan keuangan. 3 dokumen utama. Laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia terdiri dari 3 dokumen inti. 1. Laporan posisi keuangan. Ini foto kondisi perusahaan di satu titik waktu, berapa aset yang dimiliki, berapa utang, berapa modal sendiri. Seperti foto, bukan video, hanya menangkap kondisi di tanggal tertentu. 2. Laporan laba rugi, income statement. Ini rekaman kinerja selama satu periode, biasanya kuartal atau tahunan. Berapa revenue, berapa biaya, berapa laba bersih yang tersisa. 3. Laporan arus kas cash flow statement. Ini yang paling sering diabaikan pemula, padahal ini yang paling susah dimanipulasi. Menunjukkan uang kas yang benar-benar masuk dan keluar, bukan angka akuntansi. Ketiga dokumen ini saling terhubung. Laba di income statement tidak selalu berarti kas masuk, dan ini adalah sumber kebingungan terbesar investor pemula. Bagian kedua, angka 1, ROE, kualitas bisnis dalam satu angka. ROE atau Return on Equity mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Formula, ROE = laba bersih + total ekuitas 100%. Perusahaan punya ekuitas ERP 10 miliar dan menghasilkan laba bersih 2 miliar. ROE = 20%. Apa artinya? Setiap 100 modal yang ditanamkan pemegang saham, perusahaan menghasilkan 20 keuntungan per tahun. Ini lebih tinggi dari deposito 5%, lebih tinggi dari obligasi pemerintah 7%, dan kompetitif dengan return pasar saham rata-rata. Benchmark untuk Indonesia, ROE di bawah 10%, lemah, kecuali industri padat modal seperti properti atau infrastruktur. ROE 10-15% rata-rata, acceptable. ROE di atas 11% konsisten, bisnis berkualitas tinggi. ROE di atas 20% konsisten selama 15 tahun, sangat jarang, tanda competitive mode yang kuat. Contoh nyata, BBCA secara historis ROE sekitar 11-20% per tahun, konsisten bertahun-tahun. UNVR dulu ROE sampai 100%. Tapi itu distorsi karena ekuitas yang sangat kecil relatif terhadap laba. Ketika fundamentalnya melemah, ROE turun drastis. Satu catatan penting, ROE tinggi bisa dicapai dengan 2 cara. Bisnis yang benar-benar profitable atau leverage utang yang tinggi. Karena itu, ROE harus selalu dibaca bersama angka berikutnya. Bagian ketiga, angka nomor 2, Debt to Equity Ratio, risiko leverage. DR atau Debt to Equity Ratio mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibanding modal sendiri. Formula, DR = total utang + total ekuitas. DR 1,0 artinya utang sama besar dengan modal sendiri. DR 2,0 artinya utang 2 kali lebih besar dari modal sendiri. Kenapa ini penting? Utang memperbesar return, tapi juga memperbesar risiko. Perusahaan dengan DR tinggi rentan saat kondisi bisnis memburuk. Mereka tetap harus bayar bunga dan cicilan pokok utang, meskipun revenue turun. Di saat yang sama, perusahaan dengan DR rendah punya lebih banyak fleksibilitas. Benchmark berdasarkan industri, ini penting karena DR tidak bisa diinterpretasi sama untuk semua sektor. Perbankan, DR bisa sangat tinggi 10x+, karena model bisnisnya memang berbasis leverage, simpanan nasabah adalah utang. Ini normal untuk bank. Jangan bandingkan DR bank dengan DR perusahaan manufaktur. Manufaktur dan retail, D ideal di bawah 1,0, di atas 2,0 mulai perlu diperhatikan. Properti dan infrastruktur, DR 1,530 masih umum karena aset mereka besar dan butuh pembiayaan jangka panjang. Tech dan consumer goods berkualitas, DR rendah bahkan 0, bisnis yang benar-benar kuat tidak perlu banyak utang untuk tumbuh. Contoh, BBCA sebagai bank punya DR sangat tinggi, tapi itu normal dan sehat untuk perbankan. TLKM punya DER sekitar 1,0-1,5, acceptable untuk telekomunikasi yang padat modal. Perusahaan dengan DR di atas 3,0 di sektor non-perbankan perlu justifikasi kuat. Bagian keempat, angka ketiga, free cash flow, uang yang benar-benar masuk. Ini angka yang paling sering diabaikan, tapi paling susah dimanipulasi. Perusahaan bisa melaporkan laba bersih positif, tapi sebenarnya tidak punya kas. Ini terjadi karena akuntansi akrual, laba diakui saat transaksi terjadi, bukan saat uang benar-benar diterima. Free cash flow, FCF,
mengukur kas yang benar-benar dihasilkan bisnis setelah membayar semua biaya operasional dan belanja modal CapEx yang dibutuhkan untuk mempertahankan bisnis. Formula FCF kuah arus kas dari operasi minus belanja modal CapEx. FCF positif dan konsisten artinya bisnis benar-benar menghasilkan uang, bukan hanya laba di atas kertas. Perusahaan dengan FCF kuat bisa bayar dividen, buyback saham, atau ekspansi tanpa harus terus utang. FCF negatif tidak selalu buruk. Startup atau perusahaan yang sedang ekspansi agresif wajar FCF-nya negatif untuk sementara. Yang perlu dicermati, perusahaan matur yang FCF-nya konsisten negatif padahal sudah tidak dalam fase pertumbuhan tinggi. Cara baca di laporan keuangan. Buka laporan arus kas, cari baris arus kas dari aktivitas operasi, kurangi dengan pembelian aset tetap atau capital expenditures yang ada di baris aktivitas investasi. Bagian kelima, cara akses. Ada beberapa cara untuk mengakses laporan keuangan emiten Indonesia. 1. IDX, idx.co.id. Laporan keuangan resmi semua emiten tersedia gratis di sini. Klik perusahaan tercatat, cari nama emiten, klik laporan keuangan. Format PDF lengkap tapi perlu dibaca manual. 2. Stockbit. Platform ini sudah summarize angka-angka kunci per emiten secara otomatis. ROE, TR, dan berbagai rasio sudah dihitung. Gratis untuk data dasar, lebih efisien untuk screening awal. 3. IPO atau RTE Business. Alternatif lain yang punya fitur analisis fundamental. Rekomendasi workflow, gunakan Stockbit atau RTE untuk screening cepat berdasarkan ROE dan TR, lalu buka laporan keuangan asli di IDX untuk verifikasi FCF, dan cek catatan keuangan kalau ada yang perlu diperdalam. Bagian keenam, red flag akuntansi yang sering luput. Ini bagian yang membedakan investor yang hanya lihat angka permukaan dengan yang benar-benar paham laporan keuangan. Red flag 1. Laba bersih naik, tapi arus kas operasi turun atau negatif. Ini tanda kualitas laba rendah. Laba diakui tapi cash belum masuk. Bisa karena piutang menumpuk, barang terjual tapi belum dibayar, atau inventory yang terus naik. Red flag 2. Piutang usaha tumbuh jauh lebih cepat dari revenue. Kalau revenue naik 10% tapi piutang naik 40%, artinya perusahaan lebih agresif memberikan kredit ke pelanggan, atau ada pelanggan yang kesulitan bayar. Ini bisa jadi masalah NPL tersembunyi. Red flag 3. Perubahan kebijakan akuntansi yang tiba-tiba. Kalau perusahaan tiba-tiba mengubah metode depresiasi atau pengakuan pendapatan, perlu dicek lebih dalam. Kadang ini dilakukan untuk mempercantik angka laba jangka pendek. Red flag 4. Opini auditor bukan wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang diaudit bisa dapat 4 jenis opini. Apapun selain wajar tanpa pengecualian perlu diwaspadai. Ini sinyal ada masalah yang tidak bisa diselesaikan antara auditor dan manajemen. Red flag 5. Transaksi dengan pihak berelasi dalam jumlah besar dan tidak wajar. Perusahaan yang banyak transaksi dengan anak perusahaan, afiliasi, atau entitas yang dimiliki keluarga manajemen perlu dicermati. Ini salah satu celah manipulasi yang paling umum. Bagian ketujuh, praktik singkat. BBCA versus UNVR. Kita bandingkan dua emiten besar menggunakan 3 angka yang sudah kita pelajari berdasarkan data historis. BBCA, ROE konsisten 11-20% per tahun selama 10 plus tahun. DER tinggi tapi konteks perbankan normal. FCF positif dan tumbuh. Tidak ada red flag signifikan dalam laporan keuangan. Hasil, bisnis berkualitas tinggi dengan fundamental solid. UNVR, ROE dulu sangat tinggi, 80% plus, tapi distorsi karena ekuitas sangat kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, ROE turun ke 30-40% seiring penurunan laba. FCF masih positif tapi tren menurun. Revenue stagnan bahkan turun. DER naik karena ekuitas menyusut akibat dividen besar yang dibayar dari modal. Hasil, bisnis yang sedang deteriorasi, angka historis yang bagus tidak menjamin kondisi saat ini bagus. Pelajaran, selalu lihat tren, bukan hanya angka satu titik waktu. ROE 20% di 1 tahun kurang bermakna dibanding ROE 12-20% yang konsisten selama 10 tahun. Action step. 1. Pilih satu emiten yang sudah kamu pegang atau ingin kamu beli. Buka Stockbit atau IDX, cari 3 angka, ROE 5 tahun terakhir, TR terbaru, FCF dari laporan arus kas terakhir. 2. Bandingkan ROE dengan rata-rata industri yang sama. Jangan bandingkan ROE bank dengan ROE manufaktur. 3. Kalau ROE konsisten di atas 15%, DE tidak mengkhawatirkan untuk sektornya, dan FCF positif, itu sinyal fundamental bisnis sehat. Baru pertimbangkan valuasi PE ratio PBV sebagai langkah berikutnya. Video berikutnya cara hitung valuasi saham, PE ratio, PBV, dan PE ratio. Asas versus kepamuras berpeningkat. That's right.
Subscribe, Stack 4.